Di nama Tuhan, Shalom saudara. Kasih Kristus buat semua kita yang hadir hari ini dan mendapat kesempatan dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita membuka dalam Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 25 sampai 32. Saya ulang, 1 Raja-Raja 15 ayat 25 sampai 32. Kita baca bergiliran beberapa ayat ini, saudara. 1 Raja-Raja 15 ayat 25 dimulai sampai dengan 32. Jika sudah mendapat, kita membaca. Ya, saya baca ayat 25, saudara ayat 25 dan seterusnya. Bergiliran Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, Raja Yehuda, yang memerintah atas Israel 2 tahun lamanya, saudara. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh warga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia orang Silo itu. Oleh yang mengakibatkan Israel berdosa ulang. Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Ya, saudara, ini merupakan sebuah penggenapan firman, khususnya dalam ungkapan di ayat 29. Sesudah Baesa menjadi raja, maka dia membunuh semua kaum keluarga Yerobeam sesuai dengan firman Tuhan. Saudara ya. Jadi penggenapan dari firman Tuhan atas Yerobeam. Tuhan mengungkapkan bahwa Yerobeam akan dihabiskan semuanya, dan itu zamannya pada zaman anaknya, bukan pada Yerobeamnya. Anaknya yang bernama, tadi kita sudah baca, apa saudara namanya? Nadab. Coba ulangi, Nadab. Ya, saudara, ini anak Yerobeam. Saudara, perhatikan baik-baik. Saudara, dalam Alkitab ada 2 penggenapan firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Nah, firman ini tinggal kita pilih mau yang firman yang wujudnya adalah kutuk, seperti penghukuman ini adalah terkutuk, terhukum. Ada kutuk, ada penghukuman, atau berkat. Nah, dalam dua keadaan ini ada kutuk karena melanggar firman, ya dikutuk, dihukum. Tetapi kalau menuruti firman, diberkati. Amen. Saudara, mau firman itu digenapi, saudara? Amen. Cuma kita harus lihat, sebab setiap orang akan mengalami 2 hal ini. Entah dia kutuk, entah dia berkat. Saudara ya. Untuk Nadab ini, di zamannya ada penghukuman. Nadab menjadi orang yang terkutuk. Waktu zaman ayahnya masih bisa. Ada cukup lama, saudara. Ayahnya memerintah cukup lama yang namanya Yerobeam. Tetapi Nadab, zaman Nadab, cuma 2 tahun habis sudah semua. Baesa, saudara, ini adalah musuh dari Nadab, di mana Baesa ini memberontak. Saudara, namanya pemberontak tak begitu banyak rakyatnya, cenderung biasanya nggak begitu banyak kalau pemberontak, saudara. Sedangkan pembunuhan itu terjadi atas Nadab. Yang pertama di atas Nadab adalah di Gibeton. Gibeton itu wilayah Filistin. Dan sudah kita lihat, sebentar kita melihat, biarpun Nadab seolah-olah memakai siasat perang,
Dia mengumpulkan kekuatan yang besar untuk mengalahkan Baesa, saudara. Ini pemberontak Baesa. Waktu dia mengumpulkan kekuatan besar, karena seluruh Israel di bawah untuk mengepung di Betel. Jadi siapa yang berkuasa biasa di situ siapa? Nadab atau Baesa? Nadab itu mengumpulkan kekuatan besar untuk mengepung di Betel. Sedangkan Baesa cuman kelompoknya kecil. Tapi kita melihat sebentar, ulangi lagi. Jadi kalau sudah Tuhan genapkan, Tuhan tentukan nggak bisa dirubah oleh siapapun. Nah, ini bahayanya, saudara. Nggak ada pending lagi, nggak ada delay lagi, langsung dilaksanakan, dieksekusi langsung. Nah, saudara, untuk ini eksekutornya ini Baesa namanya. Coba dibaca ayat 27, perhatikan baik-baik. Perhatikan ayat 27, yuk. Dan Baesa bin Ahia, Ya, dari kaum Isakar mengadakan kesepakatan melawan dia, terus Baesa menewaskan dia di Gibet. Baesa menewaskan dia di Gibet. Saudara. Padahal Nadab ini, saudara, yang berperang melawan Baesa. Nadab ini bagaimana terus? Yang termasuk wilayah orang Filistin. Ya. Sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibet. Nadab dan seluruh Israel mengepung. Jadi Nadab ini punya kekuatan tentara besar. Tapi ternyata. Kenapa? Karena sesuai dengan firman, menggenapkan firman itu. Jadi kematian Nadab dan kematian seluruh kaum keluarga Yerobeam itu menggenapkan firman. Saudara, kalau di dalam Alkitab tentang raja-raja ini cuma ada dua nama sebagai contoh. Satu adalah Daud. Daud ini contoh yang positif, orang yang cinta Tuhan. Biarpun ada kesalahan, tapi dia langsung rendahkan diri. Makanya hukumannya tidak berlarut-larut, tetap ada hukuman. Karena kesalahan dia ada hukuman. Tapi terus pulih lagi, namanya terus tertera sampai kitab Wahyu. Sepanjang sejarah manusia, nama Daud ini terus ada, mengiang-ngiang di antara seluruh manusia di dunia. Ya, saudara, di Daud, saudara. Dan ada yang satu lagi, Yerobeam. Untuk raja-raja ini, Yerobeam ini adalah orang yang melakukan satu tindakan kejahatan. Apa kejahatannya nanti kita lihat. Kedua-dua ini menggenapkan firman. Untuk Yerobeam dulu kita lihat Yerobeam. Digenapkanlah firman tentang penghukuman. Ya, kita baca dulu tentang bagaimana Yerobeam akhirnya disampaikan sesuatu ungkapan yang diungkapkan sama Tuhan, saudara. Kita membaca untuk Yerobeam ini nubuatannya. Sebentar, saudara, kita membaca di dalam 1 Raja-Raja juga, saudara ya. 1 Raja-Raja kita akan melihat 14 ayat 14. Ya, 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 10 dibaca. Ini perhatikan. Satu nubuatan buat Yerobeam. Yuk. Maka aku akan mendatangkan malapetaka. Terus. Kepada keluarga Yerobeam. Terus. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam. Ya. Setiap orang laki-laki. Ya. Baik yang tinggi maupun yang rendah. Baik yang tinggi kedudukannya maupun yang rendah, kaya miskin, semua kaum Yerobeam dibunuh oleh Tuhan. Nggak main-main. Terus. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Wah, sampai begitu keras firman Tuhan buat Yerobeam, sampai seperti menyapu kotoran manusia. Tegas itu firman Tuhan. Yerobeam bertobat. Akhirnya jatuhlah hukuman itu di zaman anaknya. Habis semua kekayaan, kedudukan yang dimiliki oleh Yerobeam, habis semua, tidak tersisa. Nah, beda dengan Daud. Daud ini diberkati. Nanti kita lihat, memang ada kurun waktu, saudara. Dari sejak firman disampaikan, baik itu merupakan yang menghukum maupun berkat, semuanya ada kurun waktu, mengalami proses. Ya, setelah kita melihat ke Daud dulu, kita melihat. Jadi kalau Yerobeam itu, saudara, memerintahnya 22 tahun.
Wah, lama ya. Itu 4 periode ya untuk Indonesia. Tambah 2 tahun. Wih, lama sudah. 22 tahun itu kalau sudah pemerintahannya dengan punya motivasi sudah, wah itu udah mengumpulkan kekayaan banyak. Zaman dulu raja lebih berkuasa daripada presiden. Kalau presiden ada peraturan tertentu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Raja enggak, sudah 22 tahun memerintah, bukan dia bisa mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan kekayaan, mumpung jadi raja. Aji mumpung. Lalu kemudian genapnya di zaman Najib. Tadi berapa pemerintahannya berapa? 2 tahun. Jadi penggenapannya dari mulai Yerobiam pemerintah sampai berapa lama? 24 tahun. 24 tahun. Mari kita membaca untuk Daud. Nah ini yang positif ya, yang diberkatinya. 2 Samuel 5 ayat 4 sampai 5. 2 Samuel 5 ayat 4 sampai 5. Karena dua-dua menggenapi firman. Nah, firman mesti digenapi. Ah, gitu saudara ya. Ya, 2 Samuel 5 ayat 4 dan 5. Ya. Daud berumur 30 tahun. Daud berumur 30 tahun plus. Pada waktu ia menjadi raja. Ada waktu ia menjadi raja. Aduh, siapa yang baru 30 tahun ya? Hari tahun 2020 ini 30 tahun ada. Wah, kita udah lewat. Ada yang belum, ada yang udah lewat. Seperti saya udah lewat puluhan tahun. Pakai umurnya berapa pakai? 60, mau 60 ya? Pakai mau 60 ya? Umurnya? Wah, 60 lebih. Ya, siapa kira-kira? Yang ini berapa? Oh, 31, lewat setahun. Nah, ya. Dan ini udah lewat lebih lagi. Pepe. Oh, udah lebih lagi. Udah lebih jauh. Nah ini Irwan. Bukan 25. Ah, ya. Masih dalam perjalanan. Yang lainnya masih lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi ya. Yang mendekat ini mungkin di antara kita ini ya Irwan ya. Kalau yang itu udah lewat 5 tahun lagi masih jauh juga. Saudara Daud ini dia waktu jadi raja 30 tahun. Bayangin, itu karir yang tertinggi, itu berkat yang nomor 1, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Usia 30 tahun sudah menjadi raja. Wow, itu hebat banget. Hebat banget. Sudah pengusaha kalau kita sudah. Bisnis yang punya perusahaan. Wah, gitu ya. Hebat tuh 30 tahun. Dan dia menjadi raja itu bukan karena warisan. Berkat yang didapat itu bukan karena warisan. Karena Daud ini adalah anak Isai. Dia ini adalah seorang yang suka menggembalakan domba. Dombanya berapa? 2-3 ekor. Artinya Daud ini ya sederhana dan di bawah, ya mungkin di atas jadi sederhana atau bawah miskin begitu ya. Beda dengan Saul, raja pertama, ini raja kedua Daud. Lalu saudara, waktu Daud ditahbiskan atau diurapi jadi raja, itu usianya kurang lebih 16 atau 17 tahun. Sebab dia anak bungsu. 3 anak yang dari kakak-kakaknya itu sudah jadi prajurit. Katakanlah bagian yang ketiga ada ini. Yang cenderung jadi prajurit itu usianya 20 tahun. Yang ketiga jadi 20 tahun, berarti ada tinggal 5 ya. Katakanlah setahun. Ini 20 tahun, kurang setahun. Jadi kurang antara 4 dan 5 begitu kan ya. Jadi potong 4 sama 5, dari 20 dipotong 4 sama 5. Berapa kira-kira? Antara 15 sampai 17 tahun kurang lebih. Itu usia Daud pada saat diurapi. Waktu Samuel mengurapi Daud menjadi raja, dia itu nggak dianggap. Ayahnya nggak anggap, Samuel nggak anggap, anaknya masih kecil. Tapi Tuhan pilih Daud. Tapi begitu diurapi jadi raja, kenapa jadi raja? Malah dikejar-kejar. Ya, dikejar-kejar penggenapan firman. Malah dikejar-kejar oleh Saul.
tiap-tiap hari mengembara hidupnya dan penuh dengan ketakutan. Tapi 30 tahun usianya, kurang lebih jadi antara 15 sampai kalau dia 16, 15, 14, 15 tahun penggenapannya terjadi. Prosesnya antara tadi 15 sampai 16 tahun. Kalau Yusuf jelas dikasih tahu usianya, Daud nggak dikasih tahu berapa lama. Cuma dia pendeknya masih merah-merahan gitu. Makanya antara 14, 15, 16 itu masih remaja banget sudah. Udah dirapi jadi raja. Udah dipakai oleh Tuhan. Luar biasa ya. Cok usianya berapa? 15. Loh, sekitar ini coba, Mikir. Sekitar ini dipakai sama Tuhan. Dipakai bukan dipakai cuma biasa-biasa, tidak. Dipakai untuk jadi jenderal. Karena dia ngelain Goliat. Wow, dahsyat banget. Kita masih banyaknya bermain. Usia-usia ini masih banyak bermain. Daud kan di usia yang sangat muda ini, tetapi penggenapan pada saat dia jadi raja usianya 30 tahun. 15 tahun kemudian baru genaplah firman. Sedangkan Yerobeam 24 tahun kemudian hancurlah Yerobeam. 15 tahun kemudian genaplah Daud diberkati oleh Tuhan. Wah, ini kan beda antara berkat dan penghukuman. Nah, sekarang dengar baik, kedua-duanya mengalami yang namanya tabur tuai. Jadi penghukuman maupun berkat itu karena Daud telah memiliki hati yang baik. Dia menabur hati yang baik. Dia tidak mendendam. Dia sangat mengasihi Saul yang mau membunuhnya. Berulang-ulang kali dia maafkan Saul. 2 kali dapat kesempatan membunuh, tapi dia maafkan Saul. Tapi terus mengalami musibah. Dalam arti terus dia merantau. Tidak ada tempat perhentian. Daud terus lari ke sana, lari ke sini karena dikejar oleh Saul yang sudah diampuni. Sebenarnya hatinya susah, saudara. Yerobeam beda. Dia berbuat jahat seenaknya, nggak dihukum kok. Semakin berbuat jahat, nggak dihukum kok. Semakin berbuat jahat sampai mati ada hukuman tuh. Begitu anaknya baru dihukum semua. Apa yang dilakukan Yerobeam? Dia menabur yang baik, Daud diberkati. Yerobeam menabur yang jahat, Yerobeam dihukum. Apa yang ditabur mesti dituai. Cepat atau lambatkah waktu itu datang, tapi tetap mesti dituai. Dunia menyebut hukum karma. Mau hukum karma kek, mau tabur tuai kek. Yang pasti apa yang kita buat di masa-masa lalu, entah dengan perkataan kita, entah dengan tindakan perbuatan kita, entah itu yang baik, entah itu yang jahat, semuanya harus dituai. Semuanya mendapatkan balasan. Mau pakai demi Tuhan kayak bersumpah demi Allah dengan segala macam. Padahal ini nggak peduli. Apa yang ditabur mesti dituai. Nah, saudara, Alkitab ini kebenaran. Kalau orang menyebut hukum karma, 10 kali dipukul, 10 kali menerima pukulan. Jadi 10-10. Biasanya hukum karma itu demikian. Tetapi Alkitab yang kebenaran ini menyebutnya itu tabur tuai. Ya sama, dua-dua sama. Dalam arti apa? Samanya penekanannya pasti ada balasannya. Ya kan? Pasti ada balasannya. Nah, Alkitab ini Tuhan nyatakan kebenarannya. Tuhan memakai sistem tabur tuai. Dan itulah yang benar. Mau kepada orang dunia kayak mau kepada apa saja, pasti akan mengalami tabur tuai. Yang bahayanya begini, saudara. Kalau engkau menabur angin, menuainya puting beliung. Puting beliung itu adalah topan, badai, tornado. Kita nabur angin, iya. Menuainya tornado, kan kacau, saudara. Kan mengerikan. Ya sama seperti kalau kita menabur 1 biji mangga,
Apakah kita dapat satu mangga saja? Banyak mangga kalau sudah menuai. Betul ya? Itu di rumah banyak mangga. Mangga apa? Mana lagi lagi? Mana lagi? Jadi makan. Mana lagi? Saking enak deh. Makanya namanya mana lagi. Biarpun dia udah banyak buahnya, biarpun ditebas-tebas sama truk, yang sorak tetap aja ada buah. Tinggal tunggu matangnya. Tapi jangan diminta karena itu bukan punya tadi ya, punya rumah. Nah, setelah kita lihat, ini hebatnya. Mari kita akan membaca di dalam tabur tuai. Nah, berarti kita harus memahami tentang tabur tuai. Kita baca di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Nah, saudara begini, mau saudara berbuat dosa lalu dihadapkan sama papi mami kan sama apa, saudara enggak, ada buat dosa. Apa yang kita buat, biarpun engkau sembunyi dengan orang, pasti akan menuai. Kalau kau berbuat baik, berbuat baik biasanya nggak akan kamu berbuat baik apa ya? Nggak akan dimarah-marahin. Kalau misalnya dia misalnya katakanlah channel tiba-tiba masukin, dia dapat duit banyak masukin ke kolektor gitu ya. Tapi kamu lihat, ini anak dapat duit banget, semuanya masukin kolektor. Lalu kami nggak akan marah-marah. Jadi aja, mungkin hatinya digerakkan begitu. Tapi kalau ada yang berbuat salah, waduh, panggil. Siapa yang banyak kali dipanggil sama saya? Tanya. Entah dia ngaku, nggak ngaku, bener apa enggak, saya juga nggak tahu. Dia pakai air mata dan lain sebagainya, nggak tahu saya. Cuma Tuhan yang tahu dia berbuat apa. Tapi yang pasti, disembunyikan rapi enggak yang pasti apa yang ditabur mesti dituai. Itu kena kepada semua pribadi, termasuk yang di streaming, bahkan seluruh dunia yang ada manusia kena hukum tabur tuai. Ini dia hukum tabur tuai. Ayat 7 dimulai. Dengar baik ungkapan pertama. Jangan sesat. Jangan sesat. Apa itu? Jangan kita anggap Tuhan itu nggak bisa balas kita, nggak akan balas kita. Jangan sesat. Ya, bukan cuma orang yang sasioko aja yang sesat. Tapi Tuhan bilang orang-orang yang berpikiran seperti ini tersesat sebenarnya. Apa itu pikirannya, Mari? Allah tidak membiarkan dirinya Allah dipermainkan. tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Banyak orang yang mempermainkan Tuhan. Dia berbuat jahat. Ini maksudnya berbuat jahat ya. Dia berbuat jahat, lalu nggak dihukum. Enggak ada apa-apa. Saya aman-aman. Jangan sesat, kata Tuhan. Apa yang kita tabur mesti dituai. Terus. Karena apa yang ditabur orang. Karena apa yang ditabur orang. Itu juga yang akan dituainya. Itu juga yang akan dituainya. Terus. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ya hawa nafsu, ya kejahatan, pencurian itu hal-hal daging telah nyata. Perbuatan daging telah nyata. Perkataan-perkataan yang jahat. Kalau sekarang tuh orang mungkin tidak berkata-kata, tapi pakai gadget. Entah buat status di Facebook, status di WhatsApp, di Instagram, menyinggung seseorang, gitu ya. Nggak pakai kata-kata sih, pakai ketikan, menyakiti hati ya. Semuanya terus. Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ia menuai kebinasaan dari dagingnya terus. Tetapi barang siapa menabur dalam roh. Tetapi kalau menabur dalam roh, mengikuti kehendak roh, penuh dengan sukacita, buah roh kita kasih, rendah hati, injek-injek, tapi tetap rendah hati. Tunggu tanggal mainnya Tuhan angkat. Segala macam yang terjadi atas kita, Tuhan gak bisa dipermainkan. Makanya Tuhan bilang, jangan sesat. Jangan pemikiran kita bilang, saya gak apa-apa kok, saya sembunyi-sembunyi, tenang-tenang saja. Tunggu tanggal mainnya. Terus ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. ya, nah saudara dengar baik.
Kalau yang namanya tabur tuai, menabur satu, menuainya bisa 100. Menabur angin, menuainya puting beliung. Kalau itu kebaikan, ya ilah kita cuma kasih pertolongan sama orang ini, ngasih makan sepiring nasi. Tuhan balesnya 100 kali nasi. Nah, saudara, kita cuma kasih 1 piring nasi, dapatnya 1 kamu beras. Itu yang diberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang tulus. Karena ada orang-orang yang kita harus perhatikan. Saudara, kalau sudah memberi, jangan tarik lagi, jangan bilang gini, saya sudah beri dia nggak terima kasih, rugi. Saudara. Beri udah nih, kalau udah beri, ini tangan ini ya. Kalau udah memberi begitu, ada terus otomatis pulang. Nah, udah nggak ada urusan lagi kan. Cuma nanti dia mau pakai apa, dia bodoh apa gitu. Kalau ditarik, kalau diungkit lagi, rugi. Ditarik lagi tidak berkaitan sama Tuhan. Tapi yang nabur kejahatan ini dengan segala macam cara bersumpah. Berkering, Tuhan bilang bersumpah kayak berkering. Yang pasti apa yang ditabur mesti dikeluar. Nadab membuktikan. Jadi saudara, biarlah Tuhan genapkan firman. Mau digenapkan firman lu berbuat jahat terus, apa firman yang digenapkan nanti adalah hukuman. Nah saudara terbaik, ini hebatnya Tuhan. Ini dahsyatnya Tuhan memberi perumpamaan. Proses memang mengalami. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, mungkin kita belum ada hasil. Jangan jemu-jemu berbuat baik, amin. Mungkin besok belum ada hasil. Jangan jemu-jemu berbuat baik, amin. Mungkin selanjutnya belum ada hasil. Sebulan belum ada hasil. Setahun belum ada hasil. Sebetulnya kita sedang nabung. Makanya kalau saya lihat ya, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mungkin sampai akhir hidupnya dia mati dalam keadaan yang biasa, yang sederhana. Tapi anak-anak lebih berhati. Dia nggak tahu. Mungkin dia udah mati duluan. Nanti dia berhati. Nah itu dia, apa yang ditabur nggak bisa hilang. Manusia bisa melupakan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan. Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Kalau datang firman Tuhan hari ini, itu sungguh membuat kita ditolong oleh Tuhan, karena Tuhan sayang sama kita. Nah, karena yang namanya nabur, nabur berarti ada masa proses. Kita lihatnya masa proses. Kalau yang baik dia ada waktu dipercepat sama Tuhan, ada percepatan. Tapi kalau yang buruk, ada saudara menabur yang buruk, lalu kemudian dipercepat aja Tuhan kan? Mau nggak begitu? Kayaknya nggak mau ya. Menabur yang buruk, aduh Tuhan tolong dipending dong hukumannya gitu ya. Saudara, betul nggak saudara? Atau saudara kalau dapurnya sadar nih, aduh saya berbuat jahat nih, saya sudah ikuti keinginan daging nih, pasti menuai kan? Pasti menuai kan? Apa kita bilang gini, cepet deh Tuhan, aku menuai perbuatan jahatku, matilah kau hari ini. Nggak ada yang mau. Malah kalau perbuatan jahat, mintanya di pending. Kalau bisa dibatalkan, nggak bisa dibatalkan. Paling di pending. Itu pun kalau orangnya merendahkan diri. Nggak ada yang bisa dibatalkan. Daud sudah merendahkan diri, nggak batal. Cuman Tuhan tolong, karena Daud hilang semuanya, diangkat lagi sama Tuhan seperti semula. Jadi kalau kita mengalami keadaan yang menabur jahat ya, menuainya habis semua harta kita. Wah gitu ya. Tapi kalau kita merendahkan diri, Tuhan tolong, diangkat pula. Makanya belajar merendahkan diri. Jangan belajar membenarkan diri. Ini kehidupan dari tabur tuai. Memang Tuhan bilang dalam kondisi tabur tuai tidak selamanya ada yang pending,
Tidak selamanya ada yang tepat waktu. Itu tergantung Tuhan. Waktu Tuhan itu Tuhan yang menentukan. Gak bisa. Jadi kalau kita ya dijatuh sama orang, kita bilang orang cepat-cepat aja deh menumai apa yang dia lakukan perbuatan jahat, tetap gak bisa. Itu mesti ada di hadapan Tuhan. Itu adalah haknya Tuhan. Gak bisa dicampur tangan. Cuma kalau yang baik bisa dipercepat. Yohanes kita baca pasal 4. Wow, ini Tuhan ungkapkan. Nanti kita melihat ya, Yohanes pasal 4, saudara. Ini sangat luar biasa sekali. Haleluya. Dan ini adalah satu pernyataan dari visi 2020. Entah saudara lupa atau tidak, tapi yang pasti ini suatu visi yang sudah Tuhan singkapkan sejak 2020. Maka semua visi kita adalah ini, saudara. Mari kita membaca ayat 34. Ya, Yohanes 4 ayat 34 dimulai. Kata Yesus kepada mereka, Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. Kalau dulu makananku ialah firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan. Jadi kalau saudara bobotnya mendengar firman Tuhan itu rasanya gairah banget, itu seperti makanan. Nah itu sudah bobot rohaninya sudah di ruang kudus, itu udah bagus. Tapi ini yang sempurna banget. Makananku ialah melakukan firman Tuhan. Jadi kalau aku nggak melakukan firman Tuhan, aku nggak makan. Aku harus melakukan firman Tuhan tiap hari, sama seperti halnya kita makan nasi, makan makanan kita tiap hari. Kalau kita nggak makan tiap hari, berarti kita lagi sakit dan kita lemas, betul ya? Lebay, lemes, bloy, nah gitu ya. Lebay, slow, ya. Nah ini kalau rohaninya slow, gitu, itu berarti lagi sakit. Tapi kalau bobot kita akan demikian, makananku ialah melakukan firman Tuhan. Nanti apa hasilnya? Mari. dan menyelesaikan pekerjaan. Dan juga menyelesaikan pekerjaannya. Kalau lakukan firman Tuhan itu nggak setengah-setengah. Kalau melayani Tuhan nggak setengah-setengah sampai selesai. Terus masih ada lagi. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Sudah, tabur tua itu kebanyakan dipakai sistemnya. Ini pohon apa yang dipakai? Kebanyakan gandum. Makanya gandum atau seperti kita padi, saudara, itu kalau kita menabur nanam padi, menuainya kalau Indonesia berapa bulan? 3 bulan. Kira-kira 4 bulan lah begitu ya. Nggak begitu kita nanam padi lalu kemudian para petani mengharap begini, besok saya punya beras berkilo-kilo berkarung-karung. Enggak, begitu ya besok ya kita masih begini juga. Aku mau ditungguin seharian, 4 bulan gitu ditungguin, nanti diukur lagi setiap hari, diukur berapa tingginya belum. Enggak, saudara ya, ngapain? Nah saudara, sama seperti itu juga. Banyaknya menabur saja, lalu kemudian kita menuai 4 bulan. Tetapi yang terbaik saudara, ya pasti ada proses. Mau 4 bulan, mau tahun 6, tapi ada ungkapannya. Mari. Tetapi aku berkata kepadamu, Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, lihat sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah dan menguning, pandang ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dan dituai. matang untuk dituai. Itu namanya percepatan. Cukup. Untuk yang baik itu ada percepatan. Kalau hukuman sudah mau dipercepat hukuman? Hah? Kalau bisa enggak. Tapi kalau sudah berbuat yang baik, sudah mau dipercepat supaya sudah menuai. Mau sudah? Sudah berbuat baik, hidupmu rendah hati, dibully, mengampuni. Kan kalau dibully terus kan sakit hati ya. Tapi kita tetap lakukan. Kita gampang yang baik, rajin beribadah, rajin berdoa. Tuhan kapan ya? Ada janji dari Tuhan, aku akan berkati kamu, aku akan sembuhkan kamu. Tapi kapan ya? Kita mau cepat. Nah, Tuhan bilang, kalau makananmu
adalah melakukan firman Tuhan dan menyelesaikan, melakukan firman Tuhan sampai selesai, maka ada percepatan. Wow, luar biasa. Ini berarti nggak ada proses, Ya itu, cuman ya tingkat rohani kita sampai demikian. Kalau tidak demikian, ya sudah. Kita menunggu proses yang Tuhan sudah siapkan. Tapi memang percayalah, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Ya memang ada juga orang yang berbuat baik pending, mundur lagi waktunya. Tadinya Tuhan sudah jatuh tempo nih, aku mau berkati dia besok. Ya ini kan hari ini berbuat dosa, berbuat salah, pending. Israel itu dipending. Harusnya Israel 2 tahun masuk tanah Kanaan, pending 40 tahun. Yang udah dapat janji dengar tentang Kanaan, itu negeri yang indah dan sebagainya, mati semua, nggak dapat apa-apa. Yang dapat itu anak-anaknya. Sudah, apa yang ditabur harus dituai. Kita ulangi. Apa yang ditabur harus dituai. Baik atau buruk yang kita tabur, kedua-duanya kita akan mengalami penuaian. Cepat atau lambat pasti terjadi. Sekarang kita melihat tentang Nadab. Siapa gerangan orang ini? Nadab adalah orang yang berdosa kepada Tuhan. Dia dosanya mengikuti bapaknya. Bapaknya itu nggak tahunya memberi warisan apa? Dosa. Oneng kan, mending apa dosa diwarisin sama si Nadab. Nadab melakukan apa yang jahat seperti ayahnya Yerobeam. Apa sih yang jahat di mata Tuhan? Akhirnya dinadablah. Biarpun dia pakai strategi mengupung dengan kekuatan yang besar, tetap mati Nadab. Kalau sudah Tuhan tentukan mati ya mati, gak ada ampun. Lalu pada saat Baesa menjadi raja, dia bunuh semua. Dan dia sebagai eksekutor menggenapi firman yang disampaikan oleh ahli. Pengenapan firmannya dia sebagai eksekutor. Selanjutnya kita lihat siapa ini Nadab? Nadab ini anak Yerobeam. Siapa itu Yerobeam? Karena nggak ada apa-apa tadinya, cuma pegawai biasa. Tapi Tuhan mengangkat Yerobeam. Dia mengangkat Yerobeam menjadi orang, menjadi raja. Kita baca bagaimana Tuhan memberikan anugerah kepada Yerobeam. Yang memberikan anugerah kepada Yerobeam. Kita membaca di dalam 1 Raja 14 ayat 7 sampai 9. Pergilah, Ya. katakan kepada Yerobeam, engkau tadinya cuma pegawai biasa, rakyat jelata. Terus, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ya. Aku telah mendidikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu. Mendidikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu. Dari seluruh pemuda, Yerobeam dipilih sama Tuhan. Dipilih lalu dimuliakan untuk jadi raja. Dan Tuhan kasih 10 saham sama Yerobeam. Ya, 10 suku. Terus, dan mengangkat engkau menjadi raja atas umat Israel. Mengangkat engkau menjadi raja atas umat Israel. Terus, aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud. Bayangkan ya, Tuhan sampai seolah-olah tega mengoyakkan kerajaan dari Daud yang dikasihnya, keturunannya. Gara-gara keturunannya koyak. Terus, dan memberikannya kepadamu. Iya. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud. Engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku. Ya. Dan mengikuti aku dengan segenap hatinya. Ya. Dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Perhatikan. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang. Melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang. Terus. Yang mendahului engkau. Ya. Dan telah membuat bagimu ilah lain. Ya. Dan patung-patung tuangan. Terus. Sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Ini.
engkau telah menimbulkan sakit hatiku, maka seluruh kaummu aku sabuk seperti menyapu kain kotor. Lalu apa yang membuat Tuhan sakit? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Wah, saya memang nggak menyembah berhala. Justru sekarang berhalanya udah semakin mengikuti zaman. Namanya ilah modern. Wih, canggih dia, ikut teknologi, bukan lagi patung-patung. Apapun yang kita andalkan melebihi daripada Tuhan, itu sudah berhala. Bayangkan ya, tiap-tiap hari kita mengandalkan ada bos yang baik sama kita. Kita mengandalkan menaruh nasib kita ke dia. Itu sudah menjadikan berhala dan kita sudah nyetor. Apa-apa datang ke dia. Baik sih. Lupa sama Tuhan. Semua bisa menjadi ilah. Ilah itu dimulai dengan idola, idol. Kalau handphone kita, wah, artis Korea, wah idola banget. Itu bisa jadi idola. Apapun. Ya makanya udah ada. Dia tak berupa patung, tapi adanya dia bukan patung. Kalau kita lebih mengandalkan duit, sudah berhasil. Dan itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Bagaimana kalau di Yerobeam? Yerobeam ini menimbulkan sakit hati Tuhan yang kemudian diikuti oleh Nadab. Anaknya adalah menyembah berhala. Berhalanya bukan berhala bangsa-bangsa kafir. Maaf. Saudara, Yerobeam jelas dengar dari Ahia yang menubuatkan tentang dia akan jadi raja. Kata Ahia begini, Nabi Ahia, engkau akan diangkat menjadi raja. Kenapa? Aku akan membuat kerajaan Daud, orang kuat itu aku koyakkan, dan 10 suku aku kasih kamu. Kenapa? Karena Salomo anak Daud menyembah berhala. Disebutkanlah Kamos, Milkom, Baal, Asitoret, dan lain-lain. Itu didengar sama Yerobeam. Oh, kalau menyembah berhala Kamos hancur, menyembah berhala Milkom hancur, kalau dukun sama itu hancur, kalau main dukun hancur, kalau main pesugihan hancur. Dia dengar. Lalu dia udah jadi raja. Ini dia gobloknya setelah jadi raja. Nabi Ahia sudah menubuatkan dari orang biasa menjadi raja loh. Gak bisa saudara, gak bisa kalau Tuhan gak bantu. Yang dihadapi sama dia ini kerajaan yang kuat, Daud namanya. Ini hebat. Lalu dia mau pakai apa? Tapi Tuhan angkat dia dari raja, hebat kan? Dia tidak ada politik. Dia cuma pegawai biasa, tapi Tuhan angkat dia jadi raja karena Tuhan mau, Tuhan angkat jadi raja. Masa kalau Tuhan angkat, kalau kemudian Tuhan bermain-main, besok gua bunuh lu? Enggak lah. Tapi dia mulai berpikir, itu dia di pikirannya, membuat akhirnya memiliki tindakan-tindakan bodoh. Nanti Israel kembali lagi ke Yerusalem dan mereka nanti berpaut lagi kepada Rehabeam anak Daud, lalu bunuh saja. Ngapain? Kalau mau dibunuh, ngapain Tuhan ada jadi raja? Ngapain capek-capek gitu? Karena pikirannya yang bodoh. Dan dia bilang, saya harus membuat Tuhan di Israel. Ini yang dibuat oleh dia melebihi daripada orang Israel yang dahulu. Di mana? Karena dia buat 2 anak lembu. Zaman dulu Israel nggak pernah buat lagi anak lembu. Sejak keluar dari Mesir, setelah keluar dari Mesir lalu harus membuat 1 anak lembu. Lalu sepanjang sejarah Israel nggak ada tuh yang namanya anak lembu kecuali Yerobeam.
Jadi gini Yerobeam bilang, Milkor itu dewa Amon, Ramos dewa apa gitu, Asitoret, Baal itu mah dewa-dewa kafir, bangsa lain. Saya harus punya Tuhan yang dekat sama Israel, yang bukan dewa-dewa yang lain. Ini dewa Israel. Apa? Anak emas pernah dibuat sama Harun. Ya kan? Cuma dia yang buat. Makanya dia buat anak emas. Dua tanggung-tanggung. Satu ditaruh di dan, satu ditaruh di bek. Nah, dia bilang gini, inilah Allahmu yang mengeluarkan kamu dari Mesir. Persis yang diungkapkan dalam kitab Keluaran. Ini orang tahu firman. Ini orang tahu Taurat. Cuman tahunya hanya negatif. Dia lupa gara-gara emas hancur semua tuh. Dia nggak peduli. Cuma ilah yang dipunya. Ini namanya ilah leluhur. Saudara, orang Kristen banyak yang pakai adat leluhur. Sangkanya Tuhan nggak sakit hati Tuhan. Saatnya tabur kue yang terjadi. Saya nggak ngerti. Menimbulkan sakit hati. Adat istiadat melebihi daripada Tuhan, itu sudah menimbulkan sakit hati. Aturan adat istiadat melebihi daripada aturan firman, itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Nggak peduli siapa dia. Apa yang ditabur musim Tuhan, nggak peduli satu orang ada satu bangsa, satu suku, nggak peduli. Dan ini waktu-waktunya sedang dalam hakiman Tuhan. Rumahku lebih dahulu dihakimi, baru nanti bangsa kafir. Dihakimi rumahku supaya terjadi penyucian besar-besaran. Jadi kalau kita udah Kristen masih pakai hongsui, kalau kita udah Kristen masih pakai sio, percaya sama sio, itu sakit hati Tuhan. Karena kita pakai leluhur. Kalau ini lebih rapi. Ini adalah nenek moyang yang dulu disembah oleh Ismail. Tidak pernah ada orang yang menyembah emas kecuali Israel. Kalau untuk zaman sekarang apa? Ini yang ditinggikan. Karena ilah itu namanya ditinggikan. Anak lembu emas ditinggikan. Saudara perhatikan. Dalam Taurat yang namanya lembu itu mesti disembelih. Nah kalau emas mana bisa disembelih? Lembu itu boleh ditinggikan, tapi harus disembelih supaya terjadi apa? Disembelih pertumpahan darah. Supaya apa, saudara? Sebab dengan darah yang tercurah terjadi pengampunan. Kita baca, ini poin-poin menuju kepada terakhir. Tapi kita lihat ini ada satu hal yang harus kita pahami. Ya, dalam Ibrani kita baca Ibrani. Karena kita harus siap untuk menuai. Oh, kita berdoa supaya kita menuai apa saudara? Yang baik, yang cepat. Ibrani 9 ayat 22 dipercepat oleh Tuhan. Cepat saja yuk. Ibrani 9 ayat 22. Ini yang ditinggikan, ini yang dijadikan tinggi. Nanti kita lihat maksudnya apa. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan. Hampir segala sesuatu disucikan. Menurut hukum Taurat. Menurut hukum Taurat. Dengan darah. Dengan darah, dengan baik. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Saya mau kasih tahu. Jadi kalau anak lembu emas, anak lembu itu harusnya yang namanya anak lembu disembelih. Tapi kalau emas mana bisa disembelih? Emas itu diberhalakan. Ditinggikan, itu yang dipuji-puji. Sebenarnya tidak dalam kemauannya memang nggak mungkin, tapi prakteknya itu loh. Apa itu? Anak lembu ini saudara harusnya disembelih sehingga terjadi penumpahan darah dan ada pengampunan. Tuhan bilang dalam doa yang diajarkan, jika engkau mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapakmu di surga akan mengampuni kamu. Tapi jika engkau tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Ini soal pengampunan. Kalau anak lembu emas berarti tidak ada darah dia, nggak ada pengorbanan dia, nggak ada darah yang tertumpah dia.
itu berarti tidak ada pengampunan. Kenapa tidak ada pengampunan? Karena dia tidak mau mengampuni orang lain. Dia benci sama orang. Ada orang Kristen berkata, aku benci sama orang ini, sampai mati aku benci. Dan itu sebagai satu keadaan yang dihilangkan oleh dia. Yang lain aku bilang, yang orang ini aku gak bisa ampuni. Aku benci sampai mati. Berarti kan gak ada yang bisa berubah kan? Sama seperti hilang kan? Dia mungkin dalam hidupnya gak akan mengidolakan kebencian, tetapi prakteknya. Jadi kalau kehidupan kita membenci seseorang dan tidak mengampuni, itu namanya kita sedang menghilangkan lembu emas, dan itu menyakiti hati Tuhan. Semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Masakan kesalahan orang lain kita tidak bisa mengampuni. Makanya belajar untuk pengampunan dengan hati yang sungguh dan tulus. Sebab jangan membuat Tuhan sakit hati. Tuhan menaburkan kasih, bukan kebencian. Dunia menaburkan kebencian, balas dendam. Tuhan menaburkan kasih. Banyak orang mungkin membuli kita, tapi Tuhan memberi kasih kepada kita. Kita menabur kasih, kita akan menuai yang hebat dari Tuhan. Tuhan tidak membiarkan anak-anak ini bermain-main kita. Tapi mari kita ampuni orang yang membenci kita. Justru kalau kita mengampuni, kita tidak mengidolakan anak lembu emas. Karena kita menempatkan yang sebenarnya, lembu harus disembelih sehingga terjadi darah, dan seluruhnya harus darah. Darah itu tanda pengampunan. Ini orang, saudara. Yerobeam adalah orang yang tidak ada keturunan bangsawan, tapi diangkat sama Tuhan. Itu namanya apa, saudara? Dapat orang biasa diangkat sama Tuhan, namanya dapat apa? Anugerah. Namanya dapat apa? Anugerah. Saudara dapat anugerah. Saya orang kafir. Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Tuhan singkapkan kebenaran firman. Seorang hamba Tuhan bukan cari duit. Seorang hamba Tuhan yang sejati itu tiap-tiap hari merenungkan firman dan meminta penyingkapan dari Tuhan. Saya tidak punya duit, tak apa-apa, tidak punya duit. Asal jangan tertutup ini firman. Untuk membahas ini saja, saya renungkan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari saya baca, saya renungkan. Apa yang kau mau? Sulit untuk menyingkapkan Nadab Raja Israel. Nah, siapa itu? Nggak kenal saya. Nadab, Nadab. Nggak mudah menyingkapkan ini, saudara. Kita ibadah cuma seminggu sekali. Jangan lihat jam. Kenapa? Masa Tuhan kita nggak kasih yang terbaik? Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita loh. Hidup pun ditebus dengan darahnya. Kita dapat anugerah. Ya harusnya Yerobeam dapat kesempatan 22 tahun lama loh. Dapat kesempatan dia masih hidup. Nggak berdoa. Dapat anugerah, nggak berdoa. Malah semakin berbuat jahat. Saya adalah orang yang dapat kesempatan hidup. Istri saya adalah orang yang dapat kesempatan hidup. Kalau saya memang sudah nyawanya dari sini, tapi dapat kesempatan hidup, ya enggak. Saya kemari kepada tidak bawa apa-apa. Dan hari ini Tuhan tahu, Tuhan berkati, itu anugerah. Saya sadar itu anugerah. Kalau kita bisa hidup juga anugerah, bukan saudara? Anugerah nggak? Anugerah. Saya bertanya mas saudara, dosa saudara besar atau kecil? Besar. Tuhan ampuni saudara. Dosa yang besar itu anugerah. Harusnya nggak layak kita. Nggak layak jadi anak Tuhan. Nggak layak mewarisi surga. Nggak layak segala-galanya
Kita ini orang jahat, kafir. Tapi Tuhan kasih anugerah. Paulus mengalami ini. Harusnya saya nggak layak jadi rasul. Saya pembunuh jemaat. Kita baca. Ini poin terakhir. Nanti satu lagi ayat setelah bisa rasul. 1 Korintus. Saya baca. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 10. Saat ulang tahun gereja, ini yang Tuhan tekankan sama saya. Hamba Tuhan menyampaikan sesuatu. Saya dapat sesuatu. Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya sudah menghati. Tapi karena saya tidak menghargai anugerah, saya akan katakan, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, kata Paulus. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini kalau Paulus demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Waktu dia dapat anugerah, dia diselamatkan oleh Yesus Kristus, dia boleh percaya kepada Yesus, dia boleh jadi rasul. Itu anugerah, kata Paulus. Dan anugerahnya tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi katanya gini, saudara, Paulus begitu sadar bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan, bahwa dia boleh melayani itu adalah anugerah. Tadi jadi orang jahat, lalu diselamatkan oleh Tuhan, boleh melayani Tuhan, jadi rasul bahkan, itu anugerah. Makanya dia lebih keras kerjanya daripada rasul-rasul lain. Kenapa? Karena besar sekali anugerah. Dia sadar besar sekali anugerah yang dapat. Dia kerja lebih keras. Sama halnya seperti ini. Misalnya ada satu keluarga diselamatkan atau ditolong sama orang kaya, saudara ya. Ini hutangnya sudah, katakanlah ratusan juta. Ditolong, betul-betul ditolong loh. Tanda pamrih. Orang itu kalau orang yang normal ya, hari-hari sebagai banyak orang yang normal, udah ditolong, istilahnya udah dikasih hati minta ampla, udah dikasih ampla minta jantung, udah dikasih jantung minta semua elok, nggak normal. Kalau yang normal, begitu ditolong saudara, ya harusnya suaminya dipenjarakan, harus bayar hutang, ditolong. Ini pasti keluarga ini pasti mengabdi sama orang kaya ini. Aduh, apa saja yang kamu suruh kepada saya, keluarga saya ini akan turut, betul kan? Itu sebagai rasa ucapan syukur, terima kasih, betul nggak saudara? Karena ini udah nolong banget sama saya. Harusnya begitu juga kita kepada Yesus. Saudara sadar bahwa hidupmu adalah anugerah, harusnya segala lebih kerja keras, harusnya segala lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya ada seorang perempuan, dia orang terus, pelakon, dikenal di negeri itu. Saya nggak tahu di bagian ini ada pelakor yang kita kenal, kayaknya saya nggak pernah kenal. Tapi orang ini betul-betul pelakor, dikenal di kota itu. Tetapi ada seorang yang dikenal oleh masyarakat perbuatan baiknya. Dia seorang Farisi. Orang Farisi dikenal di Israel, saudara. Boleh dikatakan kalau kita dia itu imam, pendeta, atau di yang lain ustaz misalnya begitu ya, pemimpin agama lah kira-kira. Baik kan orangnya kan ya. Dia mengundang Yesus yang pemimpin gereja ini, majelis lah, penatua lah, orang kaya, dari sini sabda, datanglah banyak orang. Tiba-tiba ada orang tadi pelacur, perempuan jalan datang. Waktu dia datang dia juga takut-takut, masuk ya. Tapi dia pengen datang sama Tuhan, dorongan hatinya kuat banget. Kepeduli dia.
ke Omer, kan mau dibully, udah biasa dibully. Namanya pelacur, udah biasa. Tapi biasanya kalau Pak dibully juga nggak dibully gitu. Tapi dia udah siapin aja. Dia datang langsung dia nangis dia datang. Dia nyentuh kaki Yesus. Ya orang Palestina si penatua tewa. Yesus didekatin sama pelacur. Yesus jangan-jangan ada main dan mati. Lalu bisa kalah kaki Yesus yang tadi mungkin dia kaget, nangis, air matanya banyak. Membahasai kaki Yesus, kaget dia. Jadi dia tidak ada siapa-apa disekat sama rambutnya. Lalu kemudian si orang Farisi, orang yang membenarkan diri, kalau dia Tuhan, dia tahu siapa. Kalau dia nabi, dia tahu. Tuhan tahu. Tuhan bilang, Simon, aku mau ngomong perumpamaan. Itulah. Ini kita singkatnya saja. Lukas seperti wanita yang datang nangis di bawah hukum. Ini perempuan pelacur. Tuhan bilang ini, Lukas 7:87. Lukas 7:87, poin terakhir. Kita siapkan yang nanti. Sebab itu aku berkata kepadamu. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Dosanya yang banyak itu, itulah perempuan yang pelacur itu. Dia diampuni. Kenapa? Sebab dia telah banyak berbuat kasih. Nah, kalau sadar kita dosanya banyak, kita harus banyak berbuat kasih. Saudara, kalau aku punya berkat banyak, serius, saya bukan orang yang pelit. Saya bahkan lebih baik saya minta makan daripada minta kasih kepada orang, supaya orang bisa makan. Itu saya prinsipnya. Kalau saya dengar kesedihan dari orang, sama-sama manusia, saya bukan orang baik. Saya bukan orang kudus juga. Saya adalah orang yang pernah mengalami dibully hampir tiap-tiap hari. Jadi kalau saya dengar gitu, aku sedih sekali. Tapi saya tidak memiliki kemampuan yang besar. Saya nggak peduli orang itu mau nipu saya, mau nggak boleh. Kalau hati digerakkan saya kasih. Dari dulu saya memiliki prinsip seperti itu. Demi jiwa, berapapun harganya aku bayar. Itu prinsip saya. Hati saya lebar terhadap siapapun. Kenapa? Sadar. Ini orang berdosa yang diampuni sama Tuhan. Lebih banyak berbuat kasih. Mungkin perhatianku kurang. Tapi kalau bicara kasih, orang sudah nyakitin saya, datang. Asal dia datang ditangkap, langsung dulu. Nah ada tuh, ingat-ingat lagi, dulu ada seorang pembantu tapi sudah meninggal. Saya difitnah dengan luar biasa. Apanya Beni dan apanya Rifat dia bela. Saya suka dibela, tidak. Karena saya tidak mau membenarkan diri. Waktu mereka membela, saya bilang stop membela saya. Izinkan Tuhan yang bela. Kalau kamu bela saya, Tuhan tidak bela saya. Izinkan Tuhan yang bela. Orang ini akhirnya keluar. Saya sampai keluar dari itu. Sudah kalau memang kamu mau lanjut, saya keluar. Tapi Tuhan tidak izinkan. Saya bertahan. Fitnah. Orang ini mau fitnah saya. Oh, ada lagi banyak orang yang memfitnah saya, luar biasa. Tapi orang yang memfitnah saya itu dianggap gila sama orang. Saya tak banyak berbuat untuk masyarakat. Nah, itu cara Tuhan menolong kita itu. Terhadap orang ini lah, seorang hamba itu. Dia sudah meninggal. Dia datang lagi. Ayo silakan melayani sama kamu. Nggak ada hati sakit.
asal mengampuni. Kalau saya marah-marah, itu bukan benci. Marah-marah saya mungkin keras sama orang, bukan benci. Bertobat. Lebih baik saya marah daripada Tuhan yang marah habis loh. Marah saya, begitu ampun ditangguh saya dan mau berubah, loh. Saya tahu ini karena sadar orang berdosa, makanya banyak berbuat kasih. Kalau saudara-saudara orang berdosa, saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sadar. Udah tahu dosanya banyak, tapi nggak sungguh-sungguh melayani, itu namanya nggak sadar. Iya kan? Saudara orang berdosa, banyak atau sedikit dosanya? Tapi apa yang kau buat bagi Tuhan? Sedikit atau banyak? Kan nggak sadar. Orang sadar dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab dia telah banyak berbuat kasih, sadar. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Yesus mengorbankan. Mari kita siapkan hati kita. Mari perayaan bermusik dan kemudian ayo anak-anak yang musik seperti wanita mengurapinya. Haleluya. Yesus baik untuk kita. Haleluya. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kaki, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku sampai hari ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Apa juga berkenan kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita menangis di bawah demikian hidupku mau mengasihimu. Engkau baik bagiku.
sampai akhir. Sampai akhir ku bertumata, ku tetap setia menantikanmu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Dan bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan dengan roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus membaca-bacakan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan kalau kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Apakah dengan percaya tubuh Kristus dalam hal angkat minuman dengan firman Tuhan. Demikian juga setengah beritahu sudah lalu berkata, kau tidak adalah perjanjian baru ingin mereka oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah dalam buku tapan syukur di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Inilah dengan percaya dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik untuk anugerah besar. Kami boleh hidup itu saja sudah anugerah besar. Kami sehat itu anugerah besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga di sini yang telah menjaga tempat ibadah, berkati keluarga dengan pastor Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menunggu proses kelahiran dia Tuhan tolong, anugerah-Mu yang besar tolong berikan lagi kepada dia Tuhan. Haleluya, untuk Maklin juga dan beberapa mereka yang sakit untuk Koaken, untuk mereka yang sakit Tuhan. Haleluya, baik dari kaum keluarga, hamba dan istri juga Tuhan tolong di mana mereka berada. Terpujilah nama Yesus Kristus. Cileni Tuhan beri anugerah-Mu besar. Haleluya, dan setiap kami ya Bapa. Terima kasih berkat pemerintah kami Tuhan, Kecamatan Pagani ini, Kabupaten Subang, Tuhan tolong karena Subang ada zona yang tidak baik. Tuhan tolong. Berkebulan juga kepada Jawa Barat dan juga seluruh Indonesia. Kami mohon anugerah yang besar di Indonesia. Kuatkan dan beri kesehatan kepada Pak Jokowi dan Pak Maruf. Amin Tuhan, bersama dengan semua kaum keluarga dari mereka, sehingga mereka bisa mengabdi kepada negara dengan sebaik-baiknya, karena mereka adalah abdi negara, TNI, Polri, KPK dan semua yang menegakkan hukum. Tuhan tolong semua, haleluya, sehingga betul-betul hukum ditegakkan di Indonesia. Yang benar menyatakan benar, yang salah dinyatakan salah. Walaupun ada gedung yang terbakar dari satu pengadilan Tuhan, berkas-berkas yang mungkin hilang, kalau mereka menyembunyikan
tetapi tidak dengan Tuhan. Apa yang dikabur mesti dituai. Mari hakim yang adil, bertindaklah untuk orang-orang yang jahat. Mari nyatakan bahwa engkau tidak bisa dipermainkan dalam nama Yesus. Haleluya. Supaya hukum itu menjadi nyata, menjadi bawa Tuhan. Engkau campur tangan. Haleluya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan untuk secepatnya bisa mendapat vaksin di Indonesia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak semua yang berkorban, baik perpuluhan ucapan syukur dan semua yang dikorbankan oleh jemaat Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Saudara ministry dengan seorang pilarnya ada diberkati, yaitu live streaming diberkati berlimpah-limpah. Terpujilah nama Yesus Kristus. Kalau sebentar kami kembali ke kami masing-masing yang offline ini dan ibadah di sini, sampaikan dengan selamat ke rumah kami. Dan biarlah damai sejahtera terus menyertai mereka yang ada web streaming di mana saja berada. Terima kasih Tuhan. Kami akan doakan dan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian Tuhan Kristus dan pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara. Israel berkat-berkat dari Tuhan lainnya, karena engkau adalah anak-anak Allah yang berhak menerima berkat. Terimalah semua berkat ini dari sekarang ini sampai Tuhan sudah datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga, kami alaskan doa dan ibadah ini kami tutup. Haleluya. Amin.